Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Risos Valvensia dengan NPM 050. Di sini kami akan mempresentasikan hasil visit kami di perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dalam pengembangan produk IQOS di Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaan. Eh, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang berbasis di Surabaya, didirikan pada tahun 1913 oleh keluarga Sampurna dan sekarang merupakan anak perusahaan dari Philip Morris International. Terus perusahaan ini juga fokus pada inovasi yang berkelanjutan termasuk produk bebas asap seperti IQOS. Selanjutnya di sini ada misi Sampurna. Yang pertama, menyediakan produk rokok berkualitas tinggi yang terjangkau, memberikan kompensasi yang baik kepada karyawan, serta berkontribusi kepada masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Terus di sini ada value The Sampurna Way yang didasari oleh filosofi Agrarda Paramita yang memiliki arti konsep nilai yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang bekerja di lingkungan perusahaan Sampurna, termasuk dalam upaya pencapaian visi yang berkelanjutan dan berorganisasi. Terus di sini ada tujuan dan manfaat kegiatan. Yang pertama, tujuan kegiatan menganalisis kondisi ekonomi, bisnis, dan industri yang mempengaruhi IQOS. Terus ada manfaat memberikan pemahaman nyata bagi mahasiswa mengenai industri tembakau modern, sekaligus melatih kemampuan analisis lingkungan bisnis secara komprehensif. Mahasiswa juga melihat langsung bagaimana perusahaan besar melakukan adaptasi strategi terhadap dinamika eksternal. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nicholas Dian Krisnandi, NPM 423. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa itu IQOS. IQOS merupakan perangkat pemanas tembakau modern yang dikembangkan oleh Sampurna dan PMI yang bekerja tanpa pembakaran. Tidak seperti rokok biasa yang menghasilkan asap, IQOS hanya memanaskan tembakau sehingga menghasilkan aerosol nikotin dengan asap dan bau yang jauh lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis lingkungan. Yang pertama kita akan melakukan analisis lingkungan ekonomi. Nah, untuk ekonomi Indonesia yang stabil sekitar 5% memberi peluang bagi Sampurna untuk tetap tumbuh. Namun, adanya inflasi, kenaikan cukai, dan daya beli yang melemah menjadi tantangan terutama karena IQOS termasuk produk premium. Ketergantungan pada impor komponen juga meningkatkan biaya produksi. Meski begitu, perubahan preferensi masyarakat terhadap produk inovatif membuka peluang besar bagi pasar bebas asap. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis. Industri tembakau sangat dipengaruhi oleh regulasi PP nomor 28 tahun 2024 memperketat batas usia, iklan, dan penjualan online, sehingga IQOS harus mengalihkan strategi pemasarannya dari promosi langsung ke edukasi dan komunitas. Persaingan juga semakin ketat dengan hadirnya vapes dan rokok konvensional sebagai substitusi. Meski begitu, IQOS tetap memiliki keunggulan berkat teknologi dan riset dari Philip Morris International. Selanjutnya ada analisis lingkungan industri perusahaan. Industri tembakau Indonesia sedang bergerak menuju produk bebas asap. Meski persaingan seperti Glo dan Rex bermunculan, IQOS tetap memiliki keunggulan berkat teknologi eksklusif dan dukungan global PMI. Pasar bebas asap di Asia Tenggara tumbuh sekitar 15% per tahun, sehingga peluang ekspansi masih besar. Namun, tantangan seperti regulasi yang berubah, biaya riset yang tinggi, serta persaingan harga dengan rokok konvensional dan vapes lebih murah tetap harus dihadapi.
Untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Muhammad Yali Syam dengan NPM 394 akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan dari perusahaan Sampurna terutama di bidang IQOS. Nah, analisis lingkungan eksternalnya yaitu IQOS beroperasi dalam regulasi yang ketat sehingga perusahaan harus sangat berhati-hati dalam pemasaran. Produk premium seperti IQOS menghadapi tantangan daya beli namun varian bonds membantu menjangkau pasar menengah. Kesadaran hidup sehat menjadi peluang besar, sedangkan teknologi heat not burn menjadi keunggulan utama perusahaan. Next. Kemudian analisis lingkungan eksternal yang berkaitan dengan industri dan pasar. Pasar bebas asap di Indonesia mulai berkembang, namun persaingan dari vape cair dan rokok konvensional tetap kuat. IQOS sendiri unggul karena distribusi luas dan teknologi yang telah dipatenkan. Meski demikian, risiko rantai pasok global dan harga tinggi menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui inovasi dan edukasi yang berkelanjutan. Kemudian keunggulan sumber daya dari IQOS. Kekuatan utama IQOS meliputi jaringan distribusi yang kuat melalui booth, kios, partner, serta retail besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kemudian juga ada K3. Selain itu, IQOS memiliki tim yang spesialis di lapangan. Dukungan brand besar seperti Sampurna dan PMI serta kemampuan inovasi produk yang selalu diperbarui berdasarkan kebutuhan dan umpan balik konsumen. Strategi perusahaan. Mengenai strategi perusahaan dari IQOS sendiri menerapkan strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi produk bebas asap. Secara bisnis, IQOS fokus pada inovasi teknologi dan kepatuhan regulasi. Strategi pemasaran diarahkan pada edukasi dan engagement komunitas. Dari sisi operasional, perusahaan memperkuat distribusi dan efisiensi rantai pasok. Strategi SDM difokuskan pada pelatihan dan kesiapan tim lapangan. Di jangka pendek, IQOS menargetkan transformasi industri mereka menuju masa depan bebas asap. Kemudian strategi perusahaan dalam mengedukasi konsumen. Yang pertama adalah Sampurna menyediakan IQOS Experience Center dan booth pop-up agar perokok dewasa bisa mencoba langsung teknologi dari si IQOS sendiri, yaitu heat not burn atau tembakau yang dipanaskan. Kemudian yang kedua, edukasi personal atau personal selling. IQOS menempatkan staf penjualan IQOS expert di berbagai lokasi seperti gerai mall, dan acara khusus untuk melakukan pendekatan personal. Mereka menjelaskan secara rinci tentang cara kerja, cara penggunaan, manfaat, produk mereka kepada calon konsumen dan pengguna. Kemudian yang ketiga, ada pemasaran konten atau konten marketing. IQOS aktif memproduksi konten di situs web dan media sosial. Konten ini bisa berupa artikel, video, tutorial, atau infografis yang menjelaskan teknologi heat not burn pada IQOS, cara perawatan perangkat, dan perbandingan dengan rokok konvensional. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan kami. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Danubrata, NPM 475. Di sini saya akan melanjutkan bagi perusahaan yang berikutnya, yaitu engagement komunitas, di mana IQOS ini membangun dan memelihara komunitas penggunanya untuk meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang pertama itu IQOS ini membentuk IQOS Club yang berisi pengguna dewasa untuk sharing pengalaman, mengadakan workshop, dan akses eksklusif untuk peluncuran produk-produk mereka yang baru. Berikutnya ada program referral juga, di mana ini mendorong word of mouth sehingga pertumbuhan pengguna ini terjadi secara organik. Yang terakhir itu ada event lifestyle seperti catering di kafe, kolaborasi komunitas kreatif, hingga sesi coaching group. Ini untuk memperkuat hubungan emosional antara brand dengan penggunanya. Mungkin next. Berikutnya dari dua strategi tadi,
dari kelompok kami sudah menganalisis keberhasilannya. Strategi edukasi dan komunitas ini telah menunjukkan hasil yang positif, di mana studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu membangun kepercayaan konsumen untuk beralih dari rokok konvensional, dan hubungan yang baik dengan komunitas juga terbukti meningkatkan keterlibatan pelanggan dan loyalitas merek. Keberhasilan ini membuat IQOS cepat berkembang menjadi produk andalan bagi perusahaannya, yaitu Philip Morris dan Sampurna. Next. Baik, selanjutnya ada inovasi produk. IQOS sendiri akhir-akhir akhir-akhir ini pada awal bulan ini meluncurkan produk baru yaitu Bonds by IQOS. Untuk Bonds sendiri kurang lebih sama seperti IQOS, hanya device-nya ini dikemas lebih efisien dengan harga yang lebih murah. Ini mengincar pasar yang menengah ke bawah seperti perokok konvensional. Jadi perbedaannya IQOS dengan Bonds ini ada di batang tembakonya ini mengandung cengkeh. Jadi lebih cocok untuk pasar perokok konvensional. Berbeda dengan IQOS yang batang tembakonya itu Teria. Kalau Bonds ini batang tembakonya itu blends. Seperti itu. Mungkin next. Berikutnya ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama di sini ada dukungan dari brand global PMI atau Philip Morris Internasional. Ini memiliki teknologi eksklusif dan riset bertahun-tahun, di mana ini membuat IQOS mempunyai keunggulan inovasi yang sulit ditiru. Selanjutnya ada tim lapangan profesional yaitu IQOS Expert. Di sini mereka mengutamakan edukasi bukan hanya menjual, di mana ini dapat meningkatkan kepercayaan dan pengalaman pelanggan. Lalu ada teknologi Heat Not Burn, ini berbasis riset. Jadi teknologi ini bukan membakar tapi memanaskan tembakau tersebut, sehingga asap yang dihasilkan itu lebih minimal, seminimal mungkin. Lalu ada distribusi yang sangat luas. Ini didukung booth, experience center, kios, IQOS partner retail dan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Distribusi ini lebih kuat dibanding dengan kompetitor lain. Lalu ada komunitas pengguna yang selalu aktif. Dengan adanya IQOS Club, IQOS ini kan membuat IQOS Club ini untuk mewadahi event lifestyle workshop. Program ini juga ada program referral ini untuk memperkuat loyalitas dan memperkuat word of mouth-nya. Lalu yang terakhir ada citra inovatif dan premium, di mana brand IQOS ini dipersiapkan untuk era modern. Jadi brand ini lebih eksklusif dan selaras dengan tren produk, yaitu bebas asap. Mungkin seperti itu, dapat dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Tia Ardela Pramesti, NPM 2203. Di sini saya akan melanjutkan SWOT analisis, yaitu weakness, kelemahan. Yang pertama, harga produk dan stick relatif tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada rantai pasok global. Yang ketiga, regulasi ketat pada pemasaran. Yang keempat, segmen pasar terbatas, hanya 18 ke atas. Yang terakhir, proses edukasi produk yang rumit. Next. Untuk opportunity-nya, yang pertama tren global menuju produk bebas asap. Yang kedua, pertumbuhan pasar saya 15% tahun. Yang ketiga, kesadaran gaya hidup sehat semakin meningkat. Yang keempat, inovasi produk baru seperti Bonds by IQOS. Yang terakhir, transformasi industri rokok nasional. Untuk threat-nya, regulasi pemerintah yang semakin ketat, kemudian ada persaingan ketat dari vape dan rokok konvensional. Yang ketiga, sensitivitas konsumen terhadap harga. Yang keempat, isu politik dan sentimen publik terhadap industri rokok. Yang terakhir, ketidakpastian kebijakan impor komponen elektronik. Untuk kesimpulannya, IQOS memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia karena didukung teknologi modern dan tren global menuju produk bebas asap. Meski menghadapi tantangan ekonomi dan regulasi, Sampurna mampu beradaptasi melalui inovasi, distribusi kuat, dan strategi edukasi konsumen yang efektif. Dengan pendekatan berkelanjutan, IQOS berpeluang memimpin pasar produk tembakau inovatif di Indonesia. Untuk sarannya, kegiatan ini memberikan pemahaman nyata bagi mahasiswa mengenai industri tembakau modern, sekaligus melatih kemampuan analisis lingkungan bisnis secara komprehensif. Mahasiswa juga dapat melihat langsung bagaimana perusahaan besar melakukan adaptasi strategi terhadap dinamika eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.